Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Total Quality Management dengan dosen pengampu Ibu Siti Sahara, SPD MPD. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama ada konsep kualitas dan total quality management. Yang kedua ada konsep latar belakang perlunya TQM. Yang ketiga ada prinsip dan unsur pokok dalam TQM. Dan yang terakhir, yang keempat ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan TQM. Materi yang pertama ada konsep kualitas dan total quality management. Konsep kualitas menurut Juran 1998, kualitas adalah kesesuaian untuk penggunanya, yang berarti bahwa suatu produk atau jasa harus sesuai dengan apa yang diperlukan atau diharapkan oleh penggunanya. Menurut ISO 8402, Quality Vocabulary mendefinisikan bahwa manajemen kualitas sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan, dan tanggung jawab serta mengimplementasikannya melalui alat-alat seperti yang ada di bawah ini. Yang pertama ada perencanaan kualitas, yang kedua ada pengendalian kualitas, yang ketiga ada jaminan kualitas, dan yang terakhir ada peningkatan kualitas. Selanjutnya ada konsep trilogi kualitas, yaitu perencanaan kualitas atau quality planning. Yang kedua ada pengendalian kualitas atau quality control. Yang ketiga ada perbaikan atau peningkatan kualitas, yaitu quality improvement. Hal ini disebutkan oleh Dr. Joseph M. Juran. Menurut pandangan Dr. Juran tentang isu-isu utama lainnya yang berkaitan dengan manajemen kualitas, yaitu yang pertama ada siklus pengembangan produk seharusnya dipersingkat melalui perencanaan yang partisipatif, rekayasa, dan pelatihan kepada perencana dalam metode dan alat-alat manajemen kualitas. Nah, yang kedua ini ada hubungan dengan pemasok itu harusnya diperbaiki, sehingga hubungan kerjasamanya seharusnya itu ditetapkan berdasarkan rasa saling percaya. Dengan adanya lama kontrak seharusnya diperpanjang sehingga bersifat hubungannya itu jangka panjang. Selanjutnya, Total Quality Management. Total Quality Management System atau disingkat dengan TQM adalah sebuah manajemen kualitas yang lebih berfokus pada pelanggan dengan cara melibatkan seluruh level tingkatan karyawan dalam mengerjakan peningkatan atau perbaikan secara kontinu. Selanjutnya ada tujuan Total Quality Management. Salah satu tujuan TQM ini adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan. Bagaimana caranya? Dengan cara memahami harapan pelanggan melalui 3 tingkatan, yaitu dimulai dengan menampung keluhan, yang kedua menganalisis penjualan dan umpan balik dari konsumen, dan yang terakhir ada wawancara pribadi dengan konsumen. Setelah itu dengan quality function development dan diterjemahkan melalui host of quality. Selanjutnya yang kedua saya akan membahas tentang konsep latar belakang perlunya TQM. Konsep latar belakang perlunya TQM ini bermula di AS selama Perang Dunia II, ketika ahli statistik W. Edward Deming menolong para insinyur dan teknisi dengan menggunakan teori statistik untuk memperbaiki kualitas produksinya. Setelah perang, teori ini banyak diremehkan oleh perusahaan Amerika. Nah, kemudian Deming pergi ke Jepang di mana dia mengajarkan pemimpin bisnis top pada statistical quality control dan mengajarkan mereka bagaimana membangun negaranya jika mengikuti nasihatnya. Selanjutnya, TQM ini muncul sebagai respon pada kesulitan membaurkan pendekatan kualitas teknis dengan tenaga kerja yang berkembang pesat, tidak terlatih atau semi terlatih saat dan setelah Perang Dunia II. Meskipun banyak
dari ide tersebut berawal di AS, namun sebagian besar perusahaan Jepanglah yang mengimplementasikannya dan memperbaikinya dari tahun 1950 sampai saat ini. Seperti halnya pendekatan kualitas teknik, TQM juga menekankan pada pentingnya input namun mengembangkannya juga dari kompetensi teknis, termasuk pentingnya motivasi orang lain dan kemampuannya untuk bekerja dalam tim dalam rangka memecahkan persoalan. Nah, sebagai tambahan, TQM juga berfokus pada pentingnya proses bisnis yang baik, terutama suatu pola yang mengurangi hambatan dari batasan internal dan mengerti kebutuhan detail pelanggan sehingga kebutuhan mereka itu dapat sepenuhnya tercapai. Keperluan-keperluan ini sejauh mencapai tahap di mana TQM menjadi pemikiran terbaik sebagai filosofi manajemen umum daripada pendekatan tertentu untuk kualitas. Jadi dapat disimpulkan awal mulanya TQM ini adalah dari dunia bisnis. Nah, materi yang ketiga nih ada prinsip dan unsur pokok dalam TQM. Ada 4 prinsip utama dalam Total Quality Management. Yang pertama itu ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu merupakan kebutuhan pelanggan yang harus diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya ada harga, keamanan, dan ketepatan waktu. Nah, yang kedua itu ada perbaikan yang berkesinambungan, melakukan proses secara sistematik dalam melaksanakan perbaikan yang berkesinambungan. Yang ketiga itu ada respect terhadap setiap orang, di mana setiap orang dalam organisasi ini diperlukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yang keempat ini ada manajemen berdasarkan fakta, di mana setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada perasaan atau feelingnya aja. Dibagi menjadi 2, yaitu prioritas dan variasi. Selanjutnya ada unsur-unsur Total Quality Management. Di sini ada 10 unsur. Yang pertama ada fokus pada pelanggan, yang kedua obsesi terhadap kualitas, yang ketiga pendekatan ilmiah, yang keempat komitmen jangka panjang, yang kelima kerjasama tim atau teamwork, yang keenam ada perbaikan sistem secara berkesinambungan, yang ketujuh ada pendidikan dan pelatihan, yang kedelapan ada kebebasan yang terkendali, yang kesembilan ada kesatuan tujuan, dan yang kesepuluh ada keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Dapat dijelaskan unsur-unsur TQM. Yang pertama itu fokus pada pelanggan. Nah, pelanggan internal dan eksternal ini merupakan drivernya. Selanjutnya pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka atau konsumen. Sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas manusia, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasanya. Selanjutnya yang kedua ada observasi terhadap kualitas. Dalam organisasi yang menetapkan TQM, penentu akhir kualitas pelanggan internal dan eksternal. Dengan kualitas yang ditetapkan tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan. Selanjutnya ada unsur pendekatan ilmiah, di mana dalam penerapan TQM, terutama untuk pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Data diperlukan dan dipergunakan dalam menyusun patok duga untuk memantau prestasi dan melaksanakan perbaikannya. Selanjutnya ada komitmen jangka panjang. TQM suatu paradigma baru dalam melaksanakan bisnis. Untuk itu dibutuhkan budaya perusahaan yang baru pula. Oleh karena itu, komitmen jangka panjang sangat penting untuk digunakan dalam mengadakan perubahan budaya agar penerapan TQM ini dapat berjalan dengan sukses.
Selanjutnya ada unsur perbaikan sistem secara berkesinambungan, di mana setiap produk atau jasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan proses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Nah, yang selanjutnya ada kesatuan tujuan. TQM ini dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan agar hasilnya juga menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya ada kerjasama tim atau teamwork. Kemitraan dan hubungan dijalin dan dibina baik antara karyawan, perusahaan, maupun dengan pemasok, lembaga-lembaga pemerintah, dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan, di mana setiap orang dalam perusahaan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan keahlian profesionalnya untuk meningkatkan skill mereka masing-masing. Selanjutnya ada kebebasan yang terkendali, di mana karyawan melakukan standarisasi, proses, dan mereka pula yang berusaha mencari cara untuk meyakinkan setiap orang bersedia mengikuti prosedur standar tersebut. Dan yang terakhir adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Yang pertama itu meningkatkan hasil keputusan rencana atau perbaikan yang lebih efektif. Yang kedua itu meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan dengan melibatkan orang-orang yang harusnya melaksanakan tugas tersebut. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan TQM. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan. TQM merupakan suatu pendekatan baru dan menyeluruh yang membutuhkan perubahan total atas paradigma manajemen tradisional, komitmen jangka panjang, kesatuan tujuan, dan pelatihan-pelatihan khusus. Selain dikarenakan usaha pelaksanaan yang setengah hati dan harapan yang tidak realistis, ada pula beberapa kesalahan yang secara umum dilakukan pada saat organisasi melalui inisiatif perbaikan kualitas. Selanjutnya, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan, antara lain yang pertama itu ada delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior. Maksudnya, inisiatif upaya perbaikan ini kualitas secara berkesinambungan itu harusnya dari pihak manajemen, di mana mereka harus terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya. Bila tanggung jawab ini didelegasikan kepada pihak lain, maka peluang terjadinya kegagalan itu sangat besar. Selanjutnya ada proses penyebarluasan. Dijelaskan bahwa organisasi yang mengembangkan inisiatif kualitas tidak secara bersamaan mengembangkan rencana untuk menyatukan seluruh elemen-elemen organisasi. Seharusnya pengembangan inisiatif dapat melibatkan para pekerja, karena hal tersebut meliputi semua aspek. Selanjutnya ada menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis. Ada beberapa organisasi yang hanya menggunakan pendekatan Deming, pendekatan Juran, atau pendekatan Crosby, dan hanya menerapkan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh masing-masing pendapat mereka. Padahal tidak ada satupun pendekatan yang disarankan oleh ketiga pakar tersebut maupun pakar-pakar kualitas lainnya, yang merupakan salah satu pendekatan yang cocok untuk segala situasi. Selanjutnya ada tim mania, di mana untuk menunjang dan membutuhkan kerjasama dalam tim, paling tidak itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, baik penyedia maupun karyawan harus memiliki pemahaman yang baik terhadap peranannya masing-masing. Nah, yang kedua, organisasi ini harus melakukan perubahan budaya supaya kerjasama timnya dapat berhasil. Dan apabila kedua hal tersebut tidak dilakukan sebelum pembuatan tim, maka hanya akan menimbulkan masalah, bukan pemecahan masalah. Selanjutnya, harapan yang terlalu berlebih dan tidak realistis. Contohnya, bila hanya mengirimkan karyawan untuk mengikuti suatu pelatihan selama beberapa hari, bukan berarti telah membentuk waktu untuk mendidik
seorang karyawan. Tetapi hal ini membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan perubahan untuk sampai ke pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas dan daya saing perusahaan. Selanjutnya ada empowerment yang bersifat prematur, di mana banyak perusahaan yang kurang memahami hal tersebut. Mereka mengira bahwa bila karyawan telah dilatih dan diberi wewenang baru dalam mengambil suatu tindakan, maka para karyawan tersebut akan memberikan hasil yang sepositif mungkin. Namun, pada kenyataannya, karyawan ini tidak tahu apa yang harus dikerjakan setelah suatu pekerjaan diselesaikan. Nah, oleh karena itu, mereka membutuhkan sasaran dan tujuan yang jelas sehingga tidak salah dalam melakukan pekerjaannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini dibuat oleh Ajeng Putri Dwi Wahyuni dengan nomor NIM 1511519005 D3 Transportasi 2019 kelas B. Berikut referensi yang saya gunakan untuk memenuhi materi penjelasan saya.